Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah SWT. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ada yang tahu hari ini Ibu akan mengajarkan tentang bab apa? Ayo. Ibu di sini akan mengajarkan tentang bab adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Jadi, kita sebagai orang muslim harus mempunyai adab bagaimana cara memperlakukan orang tua dan guru yang baik. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana adab terhadap orang tua. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika Abu Hurairah menghadap Nabi karena ibunya menolak untuk masuk Islam. Maka ia meminta Nabi untuk mendoakan supaya ibunya masuk Islam. Sehingga pulanglah ia ke rumah dan ibunya ternyata baru saja mendapat hidayah. Lalu berkata, "Wahai Abu Hurairah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Kedua orang tua merupakan sebab adanya manusia. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus anak dan menyenangkan mereka. Allah SWT mewajibkan untuk hamba-hambanya berbakti kepada kedua orang tua. Ayo di sini udah pada berbakti pada orang tua belum? Bahkan memposisikan bakti pada orang tua setelah tauhid kepada Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Haythami. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya hinalah ia dan hinalah ia. Lalu ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua, salah satunya atau kedua-duanya, tetapi ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kita sebagai orang muslim wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan bergaul dengan sikap yang baik. Di antaranya ada bergaul dengan orang tua yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Kita sebagai orang muslim menyadari bahwa kedua orang tua memiliki jasa yang besar karena beliau telah mengerahkan pikiran dan tenaga untuk merawat, membesarkan, mendidik, dan menyenangkan anak-anaknya. Oleh karena itu, meskipun seorang muslim telah mengerahkan segala kemampuannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, namun tetap saja ia belum dapat membalasnya. Yang kedua yaitu kita harus mentaati keduanya. Sebagai seorang muslim, kita hendaknya mentaati perintah kedua orang tua kita, kecuali apabila jika kedua orang tua kita menyuruh dalam berbuat maksiat kepada Allah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Luqman, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Luqman ayat 15. Yang ketiga yaitu menanggung dan menafkahi orang tua. Kita sebagai seorang muslim juga hendaknya menanggung dan menafkahi orang tua kita agar ia memperoleh keridhaan dari Allah. Jika ia seorang yang berharta banyak lalu orang tuanya butuh harta itu, maka kita wajib memberikannya. Hal ini berdasarkan hadis
sebagai berikutnya. Artinya dari Jabir bin Abdillah bahwa seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku." Maka beliau bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yang keempat yaitu menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Kita seorang muslim juga harus menjauhi ucapan dan tindakan yang menyakitkan. Siapa di sini yang suka membuat rasa sakit hati orang tuanya? Nggak boleh loh ya. Kita harus menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakitkan hati orang tuanya meskipun sepele, seperti berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Hendaknya ia mengetahui bahwa ridho Allah ada pada keridhaan orang tua. Jadi jangan sekali-kali membantah perintah orang tua jika ingin mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, dan bahwa pada murkanya Allah juga ada pada kemurkaan orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ridho Allah ada pada keridhaan orang tua dan murka Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hal ini ada dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim dari Abdullah bin Amr. Yang kelima yaitu tidak memanggil orang tuanya dengan nama kedua orang tuanya. Ayo di sini siapa yang memanggil temannya dengan nama kedua orang tuanya? Selanjutnya yang keenam, tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulinya dalam berjalan. Tidaklah termasuk adab yang baik kepada kedua orang tua jika seorang anak duduk sedangkan ibu bapaknya berdiri atau meluruskan kedua kakinya, sedangkan keduanya duduk di hadapannya. Bahkan hendaknya ia memiliki adab yang baik di hadapan keduanya dan merendahkan diri kepada keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku dalam waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Selanjutnya yang ketujuh, tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Nah, ini saat kita sudah beranjak menikah. Hal ini berdasarkan hadis yang menyebutkan tentang 3 orang Bani Israel yang berjalan di gurun. Lalu mereka terpaksa bermalam di gua. Ketika mereka masuk ke dalamnya, tiba-tiba ada sebuah batu besar yang jatuh dari atas gunung sehingga menutupi pintu gua tersebut. Lalu mereka berusaha menyingkirkan batu tersebut, tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa, dan akhirnya mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Salah seorang di antara mereka
berkata, "Ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia dan saya biasanya tidak memberi minuman kepada keluarga dan harta yang saya miliki seperti budak sebelumnya. Suatu hari saya pernah pergi jauh untuk mencari sesuatu sehingga saya tidak pulang kecuali setelah keduanya tidur. Maka saya perahkan susu untuk keduanya. Namun saya mendapatkan keduanya telah tidur dan saya tidak suka memberi minum sebelum keduanya terlebih dahulu minum. Aku menunggu, sedangkan gelas masih berada di tanganku karena menunggu keduanya. Bangun sehingga terbit fajar. Keduanya pun bangun lalu meminum susu itu. Ya Allah, jika yang aku lakukan itu karena mengharapkan wajah-Mu, maka hilangkanlah derita yang menimpa kami karena batu ini. Yang lain juga menyebutkan amal salah mereka yang ikhlas yang pernah mereka lakukan, sehingga batu besar itu pun bergeser dan mereka dapat keluar dari gua tersebut. Selanjutnya yang ke-8 yaitu mendoakan kedua orang tua kita baik selama masih hidup ataupun sudah wafat. Dan demikianlah hal tersebut yang seharusnya dapat kita lakukan sebagai orang muslim terhadap kedua orang tua kita, yakni dengan banyak-banyak mendoakan kedua orang tua. Dan itulah akhlak para nabi. Mereka berbakti kepada kedua orang tuanya dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Nabi Nuh alaihissalam pernah berdoa untuk kedua orang tuanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Nuh ayat 8 yang artinya, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dan dengan beriman dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang yang zalim itu selain kebinasaan." Quran surat Nuh ayat 28. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah bersabda yang artinya, apabila seseorang meninggal maka terputusnya 3 perkara, yaitu apa saja? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Artinya sesungguhnya berbakti yang paling baik adalah ketika seorang anak menyambung hubungan dengan kawan-kawan bapaknya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, tidak mencaci maki kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk dosa besar adalah seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ada, ia mencaci maki ayah orang lain." Kemudian orang tersebut membalas mencaci maki orang tuanya. Ia mencaci maki ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencaci maki ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-11 yaitu tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kepada orang tua, yaitu kita harus sopan santun terhadap mereka. Al-Quran membimbing untuk berkata-kata dengan kedua orang tua dengan kalimat yang ringan atau qaulan masyura. Selanjutnya yang ke-12, menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak seperti labaik, siap, atau baiklah. Jadi jangan dengan nada yang keras, dengan jawaban yang lunak, yang lembut gitu ya anak-anak.
Selanjutnya ke-13, bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua, seperti melayani mereka, contohnya dengan menyuapi makan dengan tangannya bila keduanya tidak mampu, dengan mengutamakan keduanya di atas diri dan anak-anaknya. Selanjutnya yang ke-14, tidak mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang tua maupun pelaksanaan perintah yang dilakukan oleh orang tua. Seperti ia berkata, aku beri engkau sekian dan sekian, dan aku lakukan begini kepada kamu berdua, karena perbuatan itu bisa mematahkan hati. Ada yang mengatakan menyebut-nyebut kebaikan itu bisa memutuskan hubungan. Selanjutnya yang ke-15, janganlah ia memandang kedua orang itu dengan pandangan sinis. Jadi nggak boleh sinis loh ya anak-anak, dan bukan cemberut kepada kedua orang tua kita. Kedua yaitu kita bahas tentang adab terhadap guru. Nah, guru tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Mulai dari kita kecil sampai kita dewasa, kita akan bertemu dengan sosok guru, seseorang yang digugu dan ditiru. Guru ini menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada murid-muridnya agar mereka menjadi seseorang yang dapat berkarya sesuai dengan bakat, prestasi, dan kualitas yang dimilikinya. Dengan perannya yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka guru wajib dihormati. Dalam Islam pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap selaku murid terhadap gurunya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menghormati dan menghargainya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bukan dari golongan kami mereka yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui hak orang yang alim. Yang kedua, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahan. Yang ketiga, tidak menggibahnya. Hayo, siapa yang menggibah gurunya? Yang keempat, yaitu mendoakannya dari kejauhan, semoga diberi pahala atas ilmu yang telah ibu guru ajarkan. Mendoakan keampunan dan kesejahteraan untuk guru. Yang kelima, yaitu mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontohnya andai kata ia melakukan kekilafan. Yang keenam, menisbatkan ilmu yang ia ajarkan kepadanya, karena hal itu mengangkat kedudukannya di mata manusia. Yang ketujuh, menjaga adab berbicara dan berdiskusi dengannya. Yang kedelapan, taat kepada guru kita dalam semua perkara kecil kecuali perkara yang maksiat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Yang kesembilan, yaitu bertutur kata dengan lemah lembut dan penuh rendah hati pada guru kita. Yang ke-10, meminta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi dari ruangan, memberi salam kepada guru apabila berjumpa dan senantiasa menghormat kepadanya. Yang ke-11, yaitu memberi perhatian besar dalam pengajaran guru, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Baik anak-anak, ini tugas Ibu berikan kepada kalian sebanyak 5 soal. Dimohon untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak, itu tadi materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.